Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa. Malam ini saya akan menjelaskan bungke pada bab 49. Di sini ada nani mashte. Nani mashte ini adalah bentuk halus ya. Jadi jika ingin berbicara dengan halus, kata kerja bentuk T diubah menjadi kata kerja bentuk mas. Jadi kalau digabungin jadi mas T. Di sini contoh kalimatnya: Hansu ga yube netsu o dashimashite. Kesamo mada sagaranain desu. Artinya, tadi malam Hans demam, lalu atau dan pagi ini demam belum turun juga. Lalu yang kedua ada nani mas node. Mas ini adalah bentuk penyopan yang misalnya. Jadi apabila bentuk biasa node ingin dijadikan lebih halus, ada kalanya dipakai bentuk sopan node atau ditambahkan mas. Kan rumus node ini rumusnya futsu kata sifat i terus na terus kata benda na juga kan minasang. Kalau di sini kalau ingin menjadi bentuk halus, yang rumus tadi diubah menjadi mas, jadi mas node. Jadi ini bentuk halus ya minasang. Contohnya kyou wa gakkou o yasumase mas node sensei ni yoroshiku o tsutae kudasai. Artinya tolong sampaikan salam kepada guru karena hari ini saya menyuruh anak saya untuk tidak masuk sekolah. Lalu di sini juga ada kotoba deshigoto sagyo atau hatarakimasu yang artinya bekerja. D di partikel D di sini menerangkan bahwa ini adalah kegiatan yang pasif yang aktif ya minasang. Jadi D ini tanda bahwa kegiatannya aktif ya minasang. Terus juga cara mengetahui bahwa aktif itu partikel D ditambah partikel O, itu udah pasti kegiatan aktif ya minasang. Yang di bawahnya itu ini sutomemas yang artinya berdinas. Partikel ini di sini menerangkan bahwa ini kegiatan yang pasif. Jadi ini partikel pasif ini. Lalu di sini juga ada suarimas atau isuni koshi o kakemas yang artinya menggantungkan pinggang pada kursi. Jadi maksudnya menggantungkan pinggang pada kursi itu sama dengan artinya duduk ya minasang. Duduk di kursi, duduk pada kursi. Jadi ini di sini artinya pada. Jadi tujuannya ke kursi, ke isu. Lalu di sini ada kata kerja sopan o nainani atau go nainani. Di sini ada o nainani, itu adalah serapan dari bahasa Jepang asli ya minasang. Kalau di sini go nainani itu adalah serapan dari bahasa Cina. Jadi contoh o nainani ini yang pertama adalah o shigoto, lalu o namae, lalu o heya, o kabang, o hanashi, o kuni, o wasuremono, lalu yang terakhir ada o kuruma. Jadi ini termasuk serapan dari bahasa Jepang asli. Kalau yang kedua ini go nainani, yaitu serapan dari bahasa Cina. Contohnya itu
go home, go jusho, go ikeng, go kazoku, lalu go ryoshin, lalu yang terakhir ada go dengo. Jadi ini termasuk ke dalam serapan dari bahasa Cina, go nani nani. Lalu di sini juga ada do desu ka, lalu bentuk sopannya itu adalah ikaga desu ka, yang artinya bagaimana. Ini contoh kalimat, ini rumusnya minasan. O nani atau go nani, lalu masnya dihilangkan langsung menjadi ninarimas, namanya sonkeigo. Contoh kalimatnya itu sensei wa oheyani yani hairi ni narimas, artinya guru masuk ke kamar. Lalu di sini rumusnya o nani nani atau go nani nani, lalu masnya dihilangkan langsung menjadi shimas, namanya kenjougo. Contoh kalimatnya watashi wa oheyani hairi shimas, artinya saya masuk ke kamar. Lalu di sini ada o nani nani atau go nani nani, lalu masnya dihilangkan langsung menjadi itashimas. Contoh kalimatnya watashi wa oheyani hairi itashimas, artinya saya masuk ke kamar. Lalu di sini ada ukemike ya, misalnya bentuk di nani nani atau ke nani nani ukemike. Nani nani ukemike ini sama saja dengan bentuk sopan songkei ya, misalnya songkei itu bahasa sonkeigo. Sonkeigo itu bahasa sopan atau bahasa hormat dalam situasi formal ya, misalnya arti normalnya itu no nani nani. Jadi rumusnya itu untuk ukemike, huruf terakhir sebelum mas, terus vokal i dirubah ke vokal a ditambah remas. Contohnya kaki mas menjadi kakaremas, aimas menjadi awaremas. Lalu grup 2 yang di masnya dihilangkan lalu dirubah menjadi raremas. Contohnya tabemas menjadi taberaremas, lalu nemas menjadi neraremas. Lalu di grup 3 itu shimasnya menjadi saremas, kimasnya menjadi koraremas. Ini contoh kalimatnya itu sengshu patiga hika remashita, artinya pesta dibuka minggu lalu. Lalu di sini ada inuni teo kamaremashita, digigit tangan oleh anjing. Jadi ini di sini artinya di yang artinya di. Lalu yang kedua ada ameni furaremashita, artinya telah kehujanan atau telah dituruni oleh hujan. Lalu di sini ada sensei wa gohan o taberaremas, artinya itu guru makan nasi atau bisa juga nasi dimakan guru. Jadi sebelum partikelnya ini seperti ame, inu itu adalah pelaku ini misalnya. Pelaku. Terus nomor 13 di sini ada songkei ya minasang, bentuk songkeigo. Songkeigo itu bahasa sopan. Jadi songkeigo ini
ada 3, yaitu ninarimas, terus lalu ukemi, lalu yang terakhir itu spesial ya minasang. Senkeigo ini contoh kalimatnya itu misalnya ikimas menjadi irasaimas atau juga bisa oide ninarimas, lalu kimas menjadi irasaimas, oide ninarimas, dan juga miaimas. Imas berubah menjadi irasaimas dan juga oide ninarimas. Di sini ada tabemas dan nomimas berubah menjadi meshi agarimas. Di sini ada imas berubah menjadi osaimas, lalu shitteimas berubah menjadi gozon gires, mimas berubah jadi gorang ninarimas, shimas berubah menjadi nasaimas, kuremas berubah menjadi kudasaimas, kimas berubah jadi omeshi ninarimas, nemas berubah menjadi oyasumi ninarimas, shinimas berubah menjadi naku narimas. Lalu di sini juga ketika partikel ini, partikel ga bertemu dengan futsu itu diantaranya ru, ta, nai, dan tai. Lalu kata benda itu diartinya dari belakang ya. Jadi ini tuh bukan terjemahan awal ya misalnya. Ini partikel ga terjemahan dari akhir. Jadi di sini partikel ga ini bukan artinya nya, tapi partikel ga ini artinya oleh. Jadi partikel ga di sini bukan partikel yang terjemahan dari awal ya misalnya, bukan. Soalnya ini artinya oleh, bukannya. Lalu di sini juga ada partikel ini yang artinya di, itu ada ukemi atau shieki ukemi, lalu ada nai-nani temorau dan juga nai-nani itadaku. Lalu yang terakhir ada kotoni narimas. Terus di sini ada yang itemo yang artinya meskipun atau kalaupun. Contoh kalimatnya itu ame ga futemo ga koi kimas, artinya kalau hujannya turun akan pergi ke sekolah. Lalu ada nani demo, lalu kata sifatnya dan kata benda yang artinya juga sama meskipun. Contoh kalimatnya kirei demo, jadi nanya dihilangkan, kirei demo suki ja arimasen, meskipun cantik tidak suka. Lalu di sini ada nai demo yang menggunakan kata benda, artinya sama meskipun. Contohnya ame demo ga koi kimas, meskipun hujan pergi ke sekolah. Lalu di sini ada kutemo. Kutemo ini memakai kata sifat i yang i-nya dihilangkan langsung menjadi kutemo, artinya sama meskipun. Contohnya yasu kutemo kaimasen, artinya meskipun murah tidak membeli. Jadi di sini perubahannya itu kata sifat i menjadi kute, lalu kata sifatnya atau kata benda berubah menjadi de perubahannya. Tapi kalau ditambah mo jadi kutemo atau demo, itu artinya jadi meskipun atau kalaupun. Terus demo nomor 539. Di sini ada nai temimas yang artinya mencoba. Contoh kalimatnya itu tabe temimas, artinya mencoba makan.
atau bisa juga non demimas, artinya mencoba minum. Lalu 541. Di sini ada tesimaimas. Nah, ini tesimaimas ini maksudnya adalah penyesalan atau hal yang sudah selesai, yang sudah terjadi. Jadi bentuk penyesalan tesimaimas ini. Ini di sini ada contoh kalimatnya, okurete shimate sumimasen, artinya karena terlambat, maaf. Di sini juga ada nani chou. Jadi nani chou atau nani chata, lalu juga nani jau dan juga nani njata. Di sini artinya itu kalau ya misalnya, jadi sama maknanya kayak teke di sangatnya kalau. Ini adalah bentuk fungsinya dari tesimaimas. Bentuk biasanya ini cau, cata, njau, njata. Di sini contoh kalimatnya itu yomi owachata, artinya telah selesai membaca. Jadi selain menggunakan yomi owarimashita, juga bisa menggunakan yomi owachata, sama-sama artinya telah selesai membaca. Lalu di sini ada tuh nanya tesimaimas, penyesalan. Di sini juga artinya bisa selesai misalnya. Jadi selesai itu menggunakan owarimas. Jadi sebelum owarimas ini bentuk masnya dihilangkan langsung menjadi owarimas. Jadi selain menggunakan tesimaimas juga bisa menggunakan owarimas. Jadi yang artinya selesai. Contohnya itu di sini contohnya itu tuh nanimas dihilangkan, langsung diganti menjadi awarimas yang artinya selesai. Contoh kalimatnya itu tabe awarimas yang artinya selesai makan. Lalu di sini tesimaimas dicoret menjadi jaimas dan juga caimas. Ini adalah bentuk biasanya, misalnya bentuk biasa dari tesimaimas. Di sini itu yang pertama ada binimi gi, itu jaimas. Jadi binimi gi ini termasuk jaimas. Lalu kalau imasnya dihilangkan, tinggal ja ditambah u terus t dan juga ta, jadinya jauh atau juga jatte atau bisa juga jatta. Contoh kalimatnya itu nomimas menjadi nonde shimaimashita. Kalau dirubah menjadi bentuk biasa menjadi non jaimas. Kalau pengen dipersingkat lagi, imasnya dihapus jadi nonja, tinggal ditambahi u, t dan ta, jadi nonjau atau juga bisa nonjatte dan juga nonjatta. Di sini ada selain binimigi ada juga apa ya namanya? Selain ini bisa juga menjadi caimas. Imasnya dihapus, tinggal ca. Jadi cau ditambah u, t dan ta. Jadi cau, catte dan juga catta. Contoh kalimatnya itu kaimas. Kaimas itu menjadi kata shimaimashita. Kalau ingin dibentuk biasa itu ini jadikan bentuk biasa itu menjadi kacaimas. Imasnya dihapus, tinggal kaca.
tinggal ditambah u atau juga t atau juga bisa tak. Jadi kacau, bisa juga kacat t dan juga kacat tak. Lalu yang terakhir ada 12 1 2 3. Di sini ada nani tewa ikemaseng yang artinya tidak boleh. Contoh kalimatnya tabe tewa ikemaseng, artinya tidak boleh makan. Kenapa ini tidak dibaca ha? Karena ini adalah partikel, ini partikel wa, jadi dibacanya wa, tabe tewa ikemaseng. Terus kalau ingin dibentuk biasa, kalau ingin dijadikan bentuk biasa itu bisa menggunakan cadame ya misalnya. Cadame 43, cadame ca atau ja ditambahkan dame itu tidak boleh. Jadi tadi bentuk tewa ikemaseng itu kalau ingin dijadikan bentuk biasa itu menjadi ca dame atau jadame, artinya sama, tidak boleh. Contoh kalimatnya itu takusang sato ire ca dame, artinya tidak boleh memasukkan banyak gula. Di sini yang artinya itu dilarang. Jadi tewa ikemaseng ini artinya dilarang atau tidak boleh ya misalnya. Jadi tadi bentuk biasanya itu ca dame atau jadame, artinya sama, tidak boleh. Jadi nani te wa ikemaseng, wa ini partikel makanya dibacanya wa. Ini dalam konteks negatif ya minasan. Te di sini juga artinya kalau. Jadi kalau itu ada te, tara, nara, to, ba, ca dan juga ja. Itu contohnya narimaseng, lalu juga dekimaseng atau ikemaseng, yang artinya tidak bisa atau tidak boleh atau tidak dapat. Jadi ikemaseng ini artinya sama dengan dekimaseng, artinya sama ya misalnya. Soalnya orang Jepang juga sering menggunakannya pakai ikemaseng atau juga ikemas. Kalau bentuk negatifnya itu ikemaseng. Lalu ada di sini ada dame, lalu coto. Coto yang panjang itu adalah bentuk konteks negatif ya biasa. Kalau konteks positif itu cotonya tidak panjang. Coto. Kalau coto itu konteks positif. Kalau coto kalau panjang itu konteksnya negatif ya misalnya. Lalu di sini ada mazui, di sini lalu ada iya dan juga sumimasen dan lain-lain yang termasuk konteks yang negatif misalnya. Ayo warimashita.